Assalamualaikum Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi bulan puasa, tapi tetap semangat. Tetap semangat, Ya. Alhamdulillah. Luar biasa semangatnya Mas Yanto. Ini bagaimana ini? Kita mau melakukan refleksi ya tentang Oke. pembelajaran yang dilakukan sama Mas Parianto ini. Nanti dari yang sudah pernah dilakukan, kira-kira nanti apa yang ingin saya observasi ini dari pelaksanaan pembelajarannya Mas Parianto? Untuk terkait materi bahasa Indonesia, ini ada suatu hal yang bisa diamati, yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memahami dan mempresentasikan teks biografi. Ya, nanti jadi pembelajarannya Mas Parianto akan meningkatkan kemampuan anak dalam memahami dan mempresentasikan teks biografi ya. Setelah dianalisis mengenai isi dan hal makna, isi kandungan dari teks biografi dan hal-hal yang bisa diteladani dari tokoh di dalam teks biografi itu. Iya, ya. Berarti nanti tujuannya Mas Parianto ini dalam pembelajaran yang akan dilakukan itu untuk mengetahui kemampuan anak dalam memahami dan mempresentasikan teks biografi setelah menganalisa teks biografi ya. Iya, dari situ nanti ya, kita kalau memahami nanti bisa mengukur kemampuan dan minat anak dalam membaca untuk ini tingkat literasinya. Dan yang kedua, untuk presentasikan adalah kemampuan anak untuk berbicara di depan. Kemampuan anak untuk memahami teks bacaan biografinya itu yang pertama ya. Iya. Kemudian yang berikutnya kalau sudah memahami teks biografi, Ya, itu bisa diketahui kemampuan anak untuk mempresentasikan pemahamannya tadi terhadap Iya. teks biografi. Itu Iya, ya Mas Parianto betul. ya. Bagus sekali Mas Parianto. Itu tujuan pembelajaran nanti ya. Kurang lebih seperti yang itu. ingin dicapai ya. Ya, betul Ibu. Jadi kemampuan anak untuk memahami dan mempresentasikan teks biografi setelah menganalisa. Ya. Kira-kira ini menurut Mas Parianto ini anak-anak kita ini ya yang diajar oleh Mas Parianto ini, kalau kemampuan yang diinginkan oleh Mas Parianto tadi itu dalam rentang 1 sampai 10, itu kira-kira anak-anak sekarang ini berada di Tentang berapa? angka berapa ya? Kalau secara keseluruhan kan di dalam kelas itu kan anak-anak kan majemuk Bu, ya. Jadi kemampuan siswa itu kan beragam. Cuman kalau bisa dikalkulasi atau di rentang itu saat ini dalam kondisi 5 secara keseluruhan. Iya, iya. Nanti pastinya dari ini kita harapannya ada peningkatan dari 5 itu bisa naik ya, bisa ke 7 atau ya alhamdulillah nanti kalau bisa lebih, dengan harapannya seperti itu. Iya, bagus sekali Mas Parianto. Jadi kalau dari kemampuan memahami dan mempresentasikan teks biografi ini, yang diinginkan Mas Parianto itu anak-anak bisa di angka 7 ya nantinya ya. Ya, minimal Nah, di situ. kondisi anak-anak yang sekarang menurut Mas Parianto itu kan ada di angka 5 gitu ya. Ya. Untuk ini nanti kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mas Parianto untuk bisa mencapai tujuan anak-anak ini nanti bisa di angka 7? Yang pertama kan tadi untuk meningkatkan kemauan membaca itu kita akan melakukan stimulus terkait teks biografi kan materinya, yaitu kita menyediakan pertama yaitu materi dalam bentuk modul. Yang pertama itu ada modul terus ada dalam bentuk PPT, okay. Nah, itu nanti juga di dalam kelas sebagai guru kita juga menerangkan itu dalam maksud untuk menjaring kondisi siswa yang beragam, yaitu kan ada siswa yang memiliki karakter atau kemampuan
untuk memahami materi itu dengan lewat membaca, terus audio yang mendengarkan itu bisa dalam lewat ini ketika diterangkan di kelas. Selanjutnya juga bisa dalam bentuk PPT, itu nanti dalam bentuk visualnya. Kita menyediakan itu. Selain itu untuk juga kita siapkan bahan contoh teks biografi yang tokohnya itu yang kekinian, ya, dengan harapan dari kekinian itu nanti bisa memacu anak-anak tertarik untuk mau membaca. Jadi kan tujuannya memang untuk merangsang anak-anak bisa mau membaca lagi di era saat ini yang tingkat kemauan literasinya menurun. Itu yang pertama. Jadi menyediakan contoh teks biografi artis, bisa dari artis, nah, seperti itu. Terus nanti selanjutnya kita akan menyiapkan juga merangsang anak-anak untuk mau ini kemampuan presentasinya itu dengan beberapa pilihan tugas. Presentasinya bisa menggunakan, bisa dalam bentuk teks tertulis, atau bisa dalam bentuk PPT, atau bisa dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk video, terserah. Nanti anak-anak itu lebih cenderung kemana kesukaannya. Dari situ harapannya anak-anak bisa terpacu sesuai dengan keinginan dan bakat minatnya. Wah, bagus sekali nih Mas Parianto. Kalau saya lihat dari rencananya Mas Parianto nanti itu dalam menumbuhkan kemampuan anak-anak untuk memahami dan mempresentasikan teks biografi, ya. Setelah menganalisis itu, anak-anak mampu untuk memaparkan sesuai dengan yang diinginkan, ya, bentuknya, ya, hasil produk dari anak-anaknya. Tadi sudah disebutkan bisa dalam bentuk tulisan, PPT, ya. Kemudian tadi Mas Parianto juga mengatakan bahwa anak-anak ini perlu untuk diberikan stimulus, ya, dengan menyediakan beberapa sumber dan media pembelajaran tadi itu, ya. Mas Parianto menyediakan PPT, kemudian modul untuk anak-anak yang ada yang suka atau gaya belajarnya, ya, itu ada yang auditori, ya, dengan kemudian yang visual dengan menonton PPT-nya gitu, ya. Bagus sekali itu Mas Parianto. Nah, kira-kira tadi untuk menstimulus gitu, ya, untuk merasa anak-anak minat baca, terkait dengan minat baca, karena nanti memahami dan mempresentasikan setelah menganalisa teks biografi itu yang saya tangkap tadi, ya. Setelah menganalisa, minat baca anak-anak ini kira-kira menurut Mas Parianto di rentang berapa kalau 1 sampai 10? Sampai saat ini ya mayoritas secara keseluruhan dalam satu kelas itu bisa di rentang 5. Cuman juga ya secara mayoritas, cuman ada beberapa siswa yang itu ya sudah ada di angka di atas angka 5. Cuman tidak banyak. Jadi maka bisa di rentang secara mayoritasnya di angka 5. Maka harapannya nanti bisa secara keseluruhan ada peningkatan, ya, minimal minat baca tadi itu bisa di angka 7 seperti tadi makanya. Iya, bagus sekali, keren ini, ya. Jadi tadi dari tujuan pembelajarannya yang diinginkan oleh Mas Parianto kan kemampuan anak memahami. Ini kalau bisa saya simpulkan dari informasi yang sudah saya dapatkan tadi, memahami kemudian mempresentasikan teks biografi. Kemudian untuk kemampuan atau minat baca ini, ya. Tadi juga untuk minat baca diberikan stimulus dengan memberikan teks biografi yang menarik gitu, ya, buat anak-anak tadi, ya. Contohnya misalkan artis gitu, ya, Mas Parianto, ya. Ini menurut Mas Parianto dari untuk mewujudkan kemampuan memahami dan mempresentasikan teks biografi ini, hambatannya apa saja? Ada enggak hambatan yang nanti kira-kira hambatan yang ya ada? Pasti yang pertama dari minat tadi, minat siswa. Tapi yang kedua nanti terkait ini dukungan untuk media pembelajaran seperti Satgas,
seperti mungkin di situ ada kita memang harus butuh proyektor ya, dan dukungan, pastinya dukungan ini untuk dukungan dukungan dari beberapa elemen ini di dalam sekolah ya, semua guru untuk membiasakan anak-anak untuk kembali menyukai untuk minat membacanya. Jadi itu nanti memang ini semuanya harus bersinergi gitu. Jadi harus saling berkaitan. Jadi tidak hanya satu guru saja, makanya harus ada beberapa guru yang lain juga harus bersinergi. Memang ada tujuan untuk meningkatkan literasi tadi, literasi walaupun itu apapun mapelnya, tidak harus hanya mapel bahasa Indonesia saja, tapi mapel yang lain juga bisa diarahkan untuk meningkatkan literasi itu, kemauan literasi siswa. Iya, bagus sekali Mas Parianto. Jadi ini menurut Mas Parianto, kalau untuk memahami, mempresentasikan teks biografi, anak harus memiliki minat baca. Yeah. Nah, hambatannya di sini pada, kalau yang saya tangkap itu pada minat baca anak ya. Tadi dari hambatan itu, kekuatan tadi ya, yang dimiliki, yang solusi yang muncul dari Mas Parianto tadi yang sudah dipaparkan, antara lain dengan memberikan stimulus pada kontennya ya, pada konten materi teks biografinya yang beraneka, yang menarik gitu buat anak-anak. Kemudian Mas Parianto juga butuh dukungan tadi ya. Iya, butuh dukungan, baik itu sarpras ya. Ya. Sarpras berupa misalkan penyediaan LCD proyektor ya. Betul. Kemudian juga dari ini tadi ya, bersinergi dengan rekan-rekan guru yang lain ya. Ya, untuk mengembangkan dan menumbuhkan minat baca anak-anak ini ya. Betul. Kira-kira ini Mas Parianto, untuk dukungan dari sarpras, dari rekan-rekan sejawat itu bagaimana rencananya? Apa strategi apa yang akan dilakukan oleh Mas Parianto? Nanti kita akan berkolaborasi sesama guru, beberapa guru. Intinya adalah motivasinya, titik utamanya adalah bagaimana cara kita meningkatkan minat baca atau literasi siswa. Semisal nanti kita akan bersinergi dengan guru mapel seperti PPKN atau guru agama. Di situ dengan materi dari PPKN, tapi di situ tetap ada upaya untuk penyampaiannya, ada tujuannya untuk mengembangkan literasi. Jadi makanya seperti itu, nanti begitu halnya mapel agama, tetap di situ materi tentang agama, tapi di situ nanti sinerginya adalah upaya untuk membiasakan anak-anak atau meningkatkan literasi, kemauan membaca atau tingkat literasinya. Atau juga nanti kalau bisa, semisal satu tidak sama materinya yang disampaikan, yang dibaca, cuma nanti bisa dinilai atau dipandang atau dipahami dari beberapa sudut sesuai maknanya. Kalau mungkin guru bahasa Indonesia nanti melihatnya dari kemampuan cara berkomunikasi, cara berbicara, pemilihan kata, atau juga kalau dari guru agama nanti bagaimana sopan santunnya ketika presentasi, seperti itu. Begitu hanya nanti guru dari mapel PKN itu nanti bisa muatannya disampaikan ketika membaca atau berliterasi dan membaca dan merepresentasikan, nanti itu muatan-muatan kewarganegaraannya ada atau tidak. Bisa seperti itu, nanti gambarannya seperti itu kalau nanti kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Iya, bagus sekali, keren sekali nih Mas Parianto. Karena di sini Mas Parianto menginginkan nanti ada bisa untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, sehingga anak-anak ini bisa memunculkan minat baca ya, kemampuan literasinya, baik itu berkomunikasi
ya, berarti guru-guru yang lain juga harus bekerja sama untuk mengembangkan anak-anak ini dalam hal literasi ya, baik membacanya, memahami bacaan maupun dalam berkomunikasi ya. Termasuk juga di situ kalau bekerja sama dengan guru yang lain, kalau saya lihat tadi akan include juga pengembangan kepribadian ya, penilaian sikap dari guru agama tadi ya. Iya, bagus sekali ini. Kalau kolaborasi pasti akan sangat menarik sekali. Nah, ini kira-kira Mas Marianto, dari semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi, kemudian arah pengembangannya tadi, yaitu pada kemampuan memahami dan presentasi teks biografi ya, lalu strategi yang dipersiapkan untuk melaksanakan semua itu bagaimana? Kita dalam hal ini merencanakan akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Jadi berbasis project nanti seperti itu arahnya itu. Jadi anak-anak nanti hasil akhirnya diharapkan dapat menghasilkan project, yaitu mendapatkan atau menghasilkan hasil analisa dari teks biografi yang dibaca, baik itu dari isi atau maknanya atau kandungannya, dan juga termasuk hal-hal yang bisa diteladani dari teks itu. Setelah itu project yang kedua, hasil analisis itu nanti bisa dipresentasikan di depan temannya ya, di dalam kelas, dan nanti siswa yang lain akan saling menanggapi untuk melengkapi itu. Jadi seperti itu kurang lebih nanti untuk rencana model pembelajarannya. Ya, bagus sekali ini Mas Marianto. Jadi strateginya nanti dengan menggunakan project based learning. Jadi hasil produknya tadi juga sudah tergambar ya, bahwa bisa berdasarkan minat anak ya, bisa dengan tulisan, bisa PPT. Kira-kira gambar bisa nggak? Kalau gambar kemungkinan bisa, itu kan bergantung siswa ya, kemampuan imajinasi untuk menyampaikan gagasannya dari hasil pemahaman mereka dari teks biografi yang dibaca, pastinya bisa. Makanya kita kasih peluang, nanti bisa milih sesuai kesukaan anak-anak, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk narasi teks dalam PPT, atau direkam secara video, terserah. Itu sesuai kemampuan siswa. Ya, bagus sekali ya. Di sini Mas Marianto sudah memberikan pembelajaran yang hasil produknya itu tergantung pada minat anak ya, sehingga anak ini nanti senangnya yang mana gitu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian arah pengembangan yang akan dicapai, dan strategi PBL yang akan diterapkan tadi, ini kekuatan yang sudah dimiliki apa ini kira-kira? Kekuatan yang sudah kita miliki ya. Yang pertama, kita sudah mencoba menyediakan bahan ajar sesuai minat, sesuai yang bisa menjaring model atau ragam pembelajaran siswa. Yang kedua, itu kita menyediakan contoh-contoh teks biografi yang contohnya kekinian. Yang ketiga nanti minimal anak-anak sudah dalam satu kelas itu sudah ada beberapa siswa yang walaupun tidak mayoritas memiliki kemauan atau kemampuan untuk literasinya itu tinggi daripada yang lain. Nah, itu nanti kemungkinan harapannya itu nanti bisa memicu teman-teman yang lain bisa ikut sama itu untuk meniru seperti itu. Iya, bagus sekali. Ini kira-kira ya sudah ada tujuannya jelas, arah pengembangannya, kemudian strateginya sudah
Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan ini? Pelaksanaannya nanti dalam waktu dekat-dekat ini ya, di semester genap ini ya, di bulan puasa sesuai jadwal mata pelajaran itu nanti seperti itu. Ya. Bagus sekali nih Mas Marianto, saya jadi pengen lihat ini nanti, pengen segera lihat, mengobservasi ini bagaimana nanti rencana pelaksanaan dari yang sudah direncanakan oleh Mas Marianto ini ya. Kalau tidak salah besok saya bisa ikut dalam pembelajaran ini ya Mas Marianto ya. Insya Allah saya akan boleh ya, saya akan lihat observasi bagaimana pelaksanaan rencana yang sudah direncanakan oleh Mas Marianto ini ya, untuk meningkatkan kemampuan memahami dan presentasi dari teks biografi ini ya Mas Marianto ya. Bagus sekali. Senang sekali ya. Nanti kita ketemu di waktu observasi, waktu pelaksanaan pembelajaran ya Mas Marianto ya. Baik, ya, terima kasih untuk awal percakapan kita untuk pra-observasi ini. Nanti kita ketemu di kelas. Baik, terima kasih. Nah, ini sebelum kita akhiri Mas Marianto, ini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan jenengan setelah kita bercakap-cakap ini tadi? Pastinya sangat cukup menyenangkan ya, karena dari ini juga bisa menambah wawasan, pemahaman ya, terkait pembelajaran kurikulum merdeka gitu. Itu nanti harapannya kan semakin banyak berdiskusi, semakin banyak pemahaman yang baru, itu nanti bisa menambah pemahaman kita sendiri. Kita berbagi ini nanti. Ya, saya terinspirasi ini untuk berkolaborasi ini. Nah, ini terima kasih Bu. Ya, kemudian apa yang didapatkan Mas Marianto setelah percakapan kita ini? Mungkin ada hal baru yang didapatkan? Hal baru yaitu kita memahami bahwa yang selama ini yang saya sampaikan, yang kita diskusikan dan dengan Ibu, yaitu bahwa yang kita bicarakan ini adalah model pembelajaran yang berdiferensi, kurang lebih seperti itu. Jadi sesuai minat siswa. Iya. Kurang lebih seperti itu. Keren sekali ya, akhirnya Mas Marianto bisa menemukan ini tadi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan minat siswa ya. Iya, bagus sekali Mas Marianto, hal baru yang didapatkan. Nanti kita ketemu di kelas untuk observasi pada saat pelaksanaan rencana pembelajaran ini ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, silakan kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas bisa mengingat. Persiapan. Berdoa. Berdoa selesai.
saya absen dulu ya sebelum mengawali. Reza sudah tidak ada ya. Baik, Nancy, Nesti, Nihadatus, Nur Azizen, hadir. Ada yang belum saya panggil? Sudah ya? Sudah semua? Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan KBM pada hari ini, kita perlu ini ya, harus semangat dulu untuk agar nanti kegiatan KBM pada hari ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi kan sehat ya, semangat ya? Semangat? Semangat? Semangat ya? Semangat. Oke, Bapak ingin tahu bagaimana gambaran anak-anak pada hari ini, suasana hatinya, perasaannya ya. Karena dengan suasana hati yang sehat, senang, itu nanti akan berdampak dengan keberhasilan KBM pastinya. Karena kalau suasana senang, hatinya senang, itu nanti lebih nyaman menerima pelajaran dan menangkap pelajaran daripada sebaliknya ya. Oleh karena itu, Bapak ingin tahu, silakan anak-anak bisa mengekspresikan suasana hati kalian lewat dengan menggambarkan diri kalian sendiri. Ini pilihan gambarannya adalah sebagai binatang apa? Ya, semisal kalian memilih menggambarkan suasana hati Anda, atau kalian itu sebagai burung, atau mungkin sebagai burung kalau kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu kan pasti gambaran suasana hatinya bagaimana, berbeda dengan hewan yang lain. Nah, silakan itu nanti silakan kalian tentukan gambaran suasana hati Anda kalian itu ini digambarkan lewat burung tadi, hewan tadi ya. Nanti bisa kalian kirim di grup WA Bahasa Indonesia. Silakan nanti per individu, saya sebagai kupu-kupu, saya sebagai burung, melatih burung apa kan, nanti kita tanggapi sama kurang lebih 5 menit. Silakan bisa mengekspresikan suasana hatinya, perasaannya lewat grup WA Bahasa Indonesia yang sudah ada. Diketik saja, diketik saja ya. Oke. Apa ini? Tadi belum masuk. Anjing sendiri. Silakan ya. Aduh, betul. Pak Ari ya. Silakan segera bisa diekspresikan suasana perasaan hatinya. Aduh, coba ulang aja deh, Pak. Bagi tangan aja. Kenapa iya? Mana ya? Aduh, jadi yang aku tak beda gitu. Iya. Iya. Ada nak soalnya. Apa maksudnya? Apa enggak ini? Enggak ini. Apa alasannya, apa latar belakangnya bagaimana kok bisa ada memilih icon gitu ya. Yang ini yang pertama adalah Vera Novelia. Vera Novelia. Nah, kamu kan memilih akun itu. Dia kan ada Pak kan.
Apa maksudnya gambar ini? Juga ada Pak senyum gitu. Berarti kalau senyum, kamu suasana hatinya bahagia ya. Jadi kalau suasananya bahagia, hari ini Vera siap untuk mengikuti KBM dengan lancar dan baik ya. Betul? Betul. Betul ya. Oke. Terima kasih Vera. Selanjutnya kita pilih lagi ini Rafli alias Sabura. Rafli Raf. Ini maksudnya gambaran ini sebagai apa? Biasa aja. Biasa aja. Berarti tidak senang, tidak susah gitu. Biasa saja. Tapi kok emang batu? Tapi kok emotnya batu ini ya, patung ya? Patung ya, berarti biasa saja. Tapi kalau biasa saja itu berarti opsinya nanti bisa dua. Biasa itu dalam arti nanti kalau yang positifnya bisa, maksudnya bisa mengikuti sesuai kegiatan KBM ya. Tapi kalau biasa yang negatif itu nanti pasif. Nah, kamu harus pilih yang aktif ya. Jadi pilih yang aktif walaupun suasana hatinya dalam kondisi yang biasa-biasa saja ya. Karena di sini patung. Nah, kalau nanti patungnya negatif, kamu waktunya KBM yang ya tidur, jangan ya. Oke, pilih yang positif ya. Satu kali lagi, ini ada yang, nah ini kalau yang bahagia kan tadi sudah diwakili oleh Vera ya. Sekarang kita pilih yang ini Samsul Arif. Sebenarnya kenapa kok pakai ikut ini? Keren bang. Keren. Ada mata pak. Oh. Mana silau? Berarti kamu suasana hatinya gimana maksudnya? Senang. Tahu. Kalau pakai kacamata itu berarti bagaimana? Kamu milih itu apa dasarnya? Iya keren pak. Keren ya? Iya. Oh Tak keren. silau pak. Silau. Yang kedua ada debat dan yang ketiga ada kemarin kan materinya sudah saya share juga kan? Di grup pastinya sarapannya itu sudah kalian pelajari, kalian baca. Materinya pada KBM hari ini adalah terkait teks geografi. Ya, teks geografi. Teks geografi itu apa? Tapi sebelum itu kita akan membuat kesepakatan dulu bahwa dalam materi teks geografi ini kita ada kurang lebih ada dua tujuan. Ya, yang pertama adalah tujuannya adalah agar anak-anak nanti mampu memahami isi dari teks geografi. Isi itu nanti bisa dari komponen atau dari segi makna ya. Pertama itu ya, dari tujuannya adalah kemampuan untuk memahami isi dari teks geografi. Berarti itu adalah nanti menguji minat dan kemauan anak-anak untuk melakukan literasi, yaitu apa? Terkait membaca. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuannya dan harapannya adalah untuk meningkatkan atau mengasah kemampuan anak-anak dalam literasi dan dari segi berbicara atau berkomunikasi di depan banyak orang atau di depan teman-teman kalian dengan wujud atau caranya akan melakukan presentasi. Jadi nanti itu meningkatkan kemampuan literasi dalam hal membaca, dan yang kedua adalah tujuannya membaca atau meningkatkan kemampuan anak-anak dalam berbicara di depan halayak umum, terutama kalau di kelas ini nanti di depan teman-teman kalian sendiri. Ya, itu yang dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti untuk model pembelajaran atau strategi pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan project based learning ya. Project based learning itu apa?
itu nanti goalnya adalah pembelajaran kita ini dengan wujudnya sebuah proyek dalam bentuk tugas, ya, proyek dalam bentuk tugas. Jadi proyeknya itu nanti penilaiannya dari situ. Karena tujuan kita dalam pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama tadi mampu memahami isi teks biografi, berarti nanti proyek yang pertama adalah kalian bisa merincikan atau menjelaskan dalam isi dari teks biografi yang sudah kalian baca. Ya, nanti akan Bapak tunjukkan model cara pembuatan proyeknya, ya, nanti ada formnya, nanti bisa kalian isi dan kalian pelajari juga. Terus yang kedua nanti proyek yang kedua pastinya sesuai dengan tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa melakukan presentasi, ya, di luar dalam apa yang dipresentasikan terkait hasil dari pemahaman atau analisa anak-anak, identifikasi anak-anak terkait isi teks biografi yang sudah anak-anak baca, ya, itu. Jadi nanti seperti itu kita model belajarnya menggunakan project based learning. Yang selanjutnya yang ketiga terkait penilaian, ya. Tadi kan ada dua tugas ya, pastinya ada dua project, ya. Penilaiannya apa? Yang pertama terkait project yang pertama itu penilaiannya adalah kesesuaian dari isi dari teks biografi yang sudah kalian baca. Nanti ada grade-nya, ya. Kalau sedang itu sekian, ya, sedang itu mungkin 65 dan sampai nanti bisa kalau sedang ada kurang, pertama itu kurang, terus sedang, cukup, dan lengkap, ya. Kalau lengkap itu nanti nilainya bisa sampai 90. Nah, itu nanti penilaiannya seperti itu. Yang kedua terkait presentasinya adalah yang pertama penilaiannya itu terkait kelancaran dalam berkomunikasi, ya, dan itu yang pertama. Yang kedua ketepatan dalam penggunaan bahasa. Nah, jadi itu nanti penilaiannya. Kurang lebih seperti itu untuk kesepakatan hari ini, bisa dipahami, ya. Jadi mulai dari tujuan pembelajaran, terus untuk model pembelajarannya, dan yang ketiga adalah penilaian. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan mungkin, atau mungkin perlu di pemahaman ulang atau dijelaskan ulang terkait tujuan pembelajaran, terkait penilaian, dan terkait proyek ini, terkait apa strategi pembelajarannya? Ada yang ditanyakan? Enggak, ya? Sudah pernah membaca, ya? Sudah pernah mendengar kata biografi, ya, betul? Atau kalau tidak pernah mendengar, atau kalau tidak pernah membaca, atau mungkin pernah melihat sebuah teks biografi, ya, pernah pastinya kan, ya? Kalau menurut kalian apa sih pentingnya teks biografi? Apa? Menurut kalian? Apa? Dipahami isi dari teks biografi. Tulwi? Rincian identitas dari seseorang. Menurut Tulwi, teks biografi itu isinya rincian identitas seseorang. Seseorang itu siapa? Nah, coba. Apakah Jaki bisa? Apakah siapa? Rafli bisa? Ataukah hanya orang-orang tertentu? Semuanya, ya? Teks biografi semuanya. Oke. Kalau menurut Jaki? Isi dari teks biografi itu apa? Isinya menggambarkan apa ya, gambaran suatu benda atau suatu benda lain. Gambaran dari sesuatu benda. Kalau benda itu berarti bukan orang, ya? Iya. Kalau bukan orang berarti tidak bisa, tidak masuk kategori. Karena kalau teks biografi itu di situ ada gambaran tentang seseorang, Seseorang. ya,
seseorang. Seseorang itu apa? Apakah semua orang bisa kalau teks biografi? Kecenderungan kalau teks biografi itu adalah seorang tokoh. Ya, isinya pasti tokoh dari teks biografi itu adalah seseorang yang itu adalah tokoh masyarakat. Kita dapatkan dari cerita teks biografi, dari perjalanan hidup seorang tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Motivasi itu akhirnya bisa membuat bisa meniru apa hal atau sifat atau karakter atau perilaku dari seorang tokoh di dalam teks biografi. Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat terkait apa yang bisa diperoleh dari teks biografi? Di sini. Sesuai project based learning tadi, itu nanti hasil produknya ya itu bisa sesuai dengan keinginan dan selera anak-anak. Kan tadi kan harus ada hasil analisis ya, rincian dari isi teks biografi. Itu nanti proyeknya tugasnya bisa dalam bentuk teks tertulis seperti form yang saya buatkan, atau kalau ada yang suka yang lain semisal bisa membuat PPT, PowerPoint, itu nanti kolom yang saya buatkan itu bisa anak-anak salin ke PowerPoint atau dalam bentuk PPT. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa dalam bentuk ini, gambar. Semisal di kelas ini kalau tidak salah itu Rafi atau siapa yang di sini yang memiliki kemampuan menggambar? Kamu ya, Pak Budi ya tidak salah ya? Siapa? Netizen. Nah itu kalau ada yang lebih suka atau memiliki kemampuan lebih tertarik mengekspresikan hasil analisisnya lewat gambar, bisa nanti lewat gambar. Atau kalau enggak nanti juga bisa dalam rekaman video. Anak-anak menjelaskan hasil analisisnya dengan direkam dalam bentuk video. Cuma nanti hasil itu tetap harus dipresentasi. Nah, nanti semisal pakai teks ya nanti anak-anak presentasikan di depan dengan menggunakan teks. Kalau menggunakan PPT, hasil produk yang proyek yang pertama menggunakan PPT, berarti nanti anak-anak juga mempresentasikan menggunakan bahan PPT. Kalau menggunakan gambar, berarti nanti anak-anak juga mempresentasikan hasil analisis isi teks biografi menggunakan menggunakan gambar. Kalau yang rekaman video, berarti tadi juga mempresentasikan hasil analisis anak-anak dengan menggunakan video. Jadi terserah anak-anak maunya apa, seleranya apa, nanti cara mengerjakan tugas atau proyek. Ya, tapi yang pasti proyek yang kedua tetap harus presentasi. Yang pertama terserah, bisa PPT, bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk video. Bisa dipahami nih? Bisa ya? Kalau bisa, baik, kita akan jelaskan ulang atau kita diskusikan ulang dari modul ajar teks biografi yang kemarin sudah saya bagikan dalam bentuk PDF. PDF ini sekarang dalam bentuk PPT ya, sesuai modul kemarin. Materi hari ini adalah teks biografi. Ya. Dalam ya ini ada elemennya, pasti membaca dan mempresentasikan. Ya, membaca dan mempresentasikan itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang tadi yang kita sepakati. Kalau membaca itu adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Apa? Anak-anak mampu memahami isi dari teks biografi.
Yang kedua, mempresentasikan. Berarti ini proyek atau tujuan belajarnya yang kedua. Anak-anak mampu mempresentasikan dari hasil analisa isi teks biografinya. Ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah dari materi teks biografi itu ada pokok-pokok isi teks biografi. Jadi nanti apa itu pokok-pokok teks biografi? Ya, pokok-pokok teks biografi ini nanti atau isi teks biografi ini nanti bisa digunakan untuk mengerjakan proyek yang pertama dan yang kedua. Termasuk selain pokok-pokok isi, anak-anak juga sampai materi yang ketiga bisa memahami karakter unggul atau hal-hal yang bisa diteladani seperti yang disampaikan tadi siapa? Putri, bahwa apa sih manfaatnya membaca teks biografi, yaitu di situ ada motivasi ya. Motivasi itu bisa ditiru oleh pembaca dari karakter atau perjalanan hidup seorang tokoh teks biografi. Nah, itu masuk ke bagian yang ketiga ini. Apa? Berkaitan dengan keunggulan, karakter unggul atau hal-hal yang bisa diteladani dari tokoh teks biografi. Jadi sini masih bisa dipahami? Bisa ya? Kita lanjut. Siapa tokoh berikut ini? Haji ya, B.J. Habibie. Kenal semuanya? Kenal. B.J. Habibie ya? Kenal Habibie? B.J. Habibie ya? Kok kenal karena apa? Pak Habibie? Kok kenal karena apa, Dok? Ya, kenal dengan tokoh ini ya? Siapa? B.J. Habibie ya? Bapak ya? Iyang ya? Tokohnya Iyang ya? Iyang. Tak kenal ya? Kenalnya karena apa? Beliau siapa? Pernah menjadi presiden keberapa? Ketiga ya? Presiden ketiga. Berarti kalau beliau itu presiden, di situ bisa dikategorikan adalah tokoh bangsa. Ya, itu kan menjawab tadi bahwa teks biografi itu isinya ya belum tentu seseorang mati, seseorang tokoh. Ajukan tangan. Ini siapa? Ajukan tangan. Ibu Kartini. Ibu Kartini. R.A. Kartini ya. Ini tokoh apa? Tokoh apa? Tokoh emansipasi apa? Tokoh apa? Tokoh apa? Apa lagi? Tokoh pejuang wanita. Tokoh pejuang wanita. Ya, ini bahasa sederhananya Ibu kita Kartini ini adalah tokoh wanita Indonesia yang memperjuangkan hak asasi wanita. Ya, agar apa? Agar mendapat perilaku atau kedudukan yang sama dengan laki-laki. Ya, salah satu goalnya adalah untuk memberikan kesempatan atau hak yang sama wanita untuk mendapat pembelajaran pendidikan yang sama dengan laki-laki. Karena pada waktu itu waktu dulu ya, itu hanya laki-laki yang boleh sekolah karena wanita harus ada di rumah. Nah, itu adalah perjuangan kita kali ini. Kita lanjut untuk yang ini. Siapa ini? Ajukan tangan. Wah, ini langsung cepat ya, ternyata langsung. Tadi kan kali yang pertama, yang kedua ada sedia ini. Dan sekarang langsung cet. Siapa nih? Gereja
Rahardian. Saya takut salah nih. Betul ya namanya gitu. Kau kenal? Siapa dia? Oh, Reza Rahardian ini adalah seorang artis, pemain film. Ya, sering nonton filmnya. Lumayan. Contoh, coba film apa? Apa? Ada yang pernah memerankan dari tokoh biografi yang pertama yang saya sebutkan? Apa? Habibie dan Ainun, ya, betul kan? Nah, pada waktu itu Reza Rahardian ya, itu memerankan sebagai peran Habibie ya. Nah, berarti kan tertarik ya? Suka. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini. Ada yang tahu ya? Siapa ini? Saya tidak tahu. Ayo coba yang laki-laki tahu. Nah, jangan malu, kalau tahu sebut saja. Wahyudi tahu, Wahyudi? Tahu. Rafli? Jaki tahu? Siapa tuh? Sony Kyo. Siapa ini? Siapa namanya? Song Hekyu ya? Oh, saya takutnya salah. Song Hekyu. Itu siapa? Artis Korea Selatan ya? Kau tahu kamu dulu? Kau tahu? Yang sana tahunya dari mana? Tahu? Ada yang tahu? Oh, dari film ya, drama ya. Oke. Berarti dari gambar yang saya sebutkan, yang saya tampilkan tadi, yang pertama dan yang kedua itu adalah tokoh nasional. Yang ketiga adalah tokoh dari artis Indonesia. Terus yang keempat dari artis Korea. Ya, dari sini kan kita dapat memahami kira-kira itu apa sih biografi dan siapa tokohnya kan ya. Teks biografi pastinya apa? Di sini adalah sebuah teks yang menjelaskan riwayat hidup, perjalanan hidup dari seorang tokoh. Ya, dari seorang tokoh. Dari mulai kecil, lahir. Bahkan kalau teks biografi yang lengkap, jadi teks biografi itu berdasarkan misi ada dua, ada lengkap, ada yang singkat. Kalau lengkap itu mendetail, mulai dari lahir, bahkan sampai beliau meninggal kalau biografi. Ya, jadi kita menjelaskan, menceritakan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai meninggal. Itu berarti kan prosesnya panjang. Pernah menempuh pendidikan di mana, riwayat pendidikannya, terus pernah bekerja di mana, ya, ada jasa-jasa apa yang pernah ditorehkan kan gitu. Semisal tadi tokoh yang pertama siapa namanya? Habibie. Itu kan pernah memiliki jasa apa bagi bangsa ini? Yang pertama adalah beliau bisa ya mengharumkan bangsa lewat dengan ilmunya, kemampuannya membuat pesawat. Selanjutnya pernah menjadi sebelum presiden pernah menjadi juga, kalau tidak salah ya, pernah menjadi seorang menteri. Setelah itu baru menjadi presiden. Nah, itu kan bisa diceritakan di dalam riwayat perjalanan hidupnya. Bahkan juga mungkin karya-karyanya. Jadi setelah B.J. Habibie itu tidak memiliki jabatan di pemerintahan, kan beliau akhirnya setelah meninggalnya istrinya, beliau kan mulai membuat sebuah karya tulis novel, dan novel itu akhirnya menjadi meledak ya, banyak yang suka, akhirnya difilmkan yang tadi diperankan oleh Reza Rahardian tadi yang berjudul Ainun Habibie. Itu kan dari novelnya ya B.J. Habibie.
menit ya. Dibaca yang serius. Silakan dibaca tentang teks geografi B.J. Habibie. Ya, yang lainnya jangan dulu. Yang sudah menyelesaikan dari 2 proyek yang sudah kita sepakati. Ya, yang pertama terkait hasil anak-anak untuk bisa menentukan atau menganalisa dari isi teks geografi yang sudah kalian pilih dari 3 contoh teks geografi. Itu sudah selesai, sudah sesuai dengan format dari pengerjaan hasil proyek yang pertama. Maka untuk proyek selanjutnya yang kedua, yaitu anak-anak bisa mempresentasikan hasil kerja anak-anak di depan. Nanti teman-teman yang lain itu bisa menyimak dan nanti harapannya ada yang bisa menanggapi. Ya, ini nanti siapa yang pertama? Ada yang mau mengajukan diri atau menjadi sukarelawan? Sebelum sukarelawan itu kan tanpa ditunjuk mengajukan diri. Nah, kalau enggak ya berarti nanti Bapak akan menunjuk. Silakan, ada yang mau mengajukan diri? Kalau enggak, berarti ini akan saya tunjuk saja, ya, karena tidak ada yang mau menjadi sukarelawan, loh. Berarti akan saya tunjuk yang pertama adalah Zaki. Ya, silakan Zaki bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya saya di sini akan menyampaikan hasil tugas saya. Paragraf pertama, pokok isinya adalah Reza Rahadian Matulesi, lahir di Bogor 15 Maret 1987. Paragraf kedua, pokok isinya adalah peran Ibunda Reza Rahadian setelah bercerai dengan ayahnya. Meskipun bercerai, Reza tidak merasa kehilangan sosok ayah. Paragraf ketiga, pokok isinya adalah awal karir Reza di dunia modeling. Paragraf keempat, pokok isinya adalah kenaikan karir Reza di dunia perfilman layar lebar. Paragraf kelima, pokok isinya adalah kesuksesan karir Reza saat memerankan B.J. Habibie yang membawanya meraih piala layar emas. Paragraf keenam, yaitu pokok isinya selain sukses di dunia perfilman dan model, Reza memberanikan dirinya mencoba di dunia tarik suara dengan berduet bersama Acha Septriasa. Akhirnya bisa menjadi aktor yang mengharumkan dunia film baik dalam negeri maupun di internasional. Aspek hasil analisis, biodata tokoh ada, tertulis tentang nama, tanggal lahir, bahkan orang tuanya. Riwayat pendidikan tidak ada, penulis tidak menyampaikannya. Riwayat hidup yang dialami tokoh ada, penulis menyampaikan, akan tetapi kurang lengkap tentang pemaparan dan kurang detail. Aspek nilai keteladanan tokoh ada. Keteladanan yang dapat diambil yaitu Reza menjadi orang yang pantang menyerah dan selalu mencoba hal baru. Selain itu, Reza juga multi talenta seperti di dunia perfilman, layar lebar, dan duet bernyanyi, bahkan aktor profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presentasi Zaki tadi alhamdulillah sudah baik ya. Tadi sudah dipaparkan isi
dari teks biografi yang kebetulan yang diambil adalah tokoh Reza, dan juga aspek-aspeknya tadi secara juga disampaikan. Cuman tadi sesuai analisis Zaki, untuk aspek yang kedua terkait riwayat pendidikan belum ada ya. Memang kenyataannya seperti itu ya. Baik, berarti itu secara hasil analisis sudah baik. Mungkin untuk anak-anak yang lain mau menanggapi atau merespon tentang apa yang disampaikan tadi? Nah, sudah baik ya. Selanjutnya kita akan memberi kesempatan lagi bagi anak-anak yang mau presentasi ke depan, atau ini ya, ada yang sukarela juga sebelum saya tunjuk. Ada? Kalau enggak, saya tunjuk saja. Silakan Olmi Yola bisa menyampaikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya. Menemukan pokok-pokok isi biografi Reza Rahadian. Dalam paragraf pertama, pokok isinya yaitu Reza Rahadian Matulesi adalah nama seorang aktor yang lahir pada 5 Maret 1987 di Bogor. Pada paragraf kedua, pokok isinya yaitu peran Ibu Reza saat Reza masih kecil. Paragraf ketiga, pokok isinya awal karir dari Reza dan usahanya dalam berakting sehingga memenangkan berbagai penghargaan. Dalam paragraf keempat, pokok isinya perjalanan karir Reza yang semakin menanjak dari awalnya hanya bermain sinetron, lalu memulai bermain film layar lebar. Kemudian paragraf kelima, pokok isinya dari film Habibie dan Ainun, Reza mendapatkan dua piala dari FFI dan IMA. Terakhir, dalam paragraf ke-6, pokok isinya yaitu Reza termasuk artis yang multitalenta, sehingga dapat menjadi aktor besar dalam negeri ataupun internasional, tidak hanya dalam akting, juga dalam tarik suara. Menganalisis pokok-pokok isi dalam biografi Reza Rahadian. Aspek biodata tokoh. Kelengkapannya ada. Hasil analisis, dalam teks tersebut tertera biodata seperti nama, tanggal lahir, dan nama orang tua. Kemudian riwayat pendidikan tidak ada. Tidak tertera riwayat pendidikan dalam teks. Kemudian riwayat hidup yang dialami tokoh. Ada. Penulis memaparkan cerita hidup saat masih kecil dan perjalanan karirnya. Terakhir, aspek nilai keteladanan. Ada. Berdasar biografi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Reza merupakan seseorang yang memiliki ketekunan dan memiliki banyak bakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan teks biografi yang dipilih Ulmi Yola sama ya dengan Zaki. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi tapi secara analisa kurang lebih sama ya. Tapi yang persamaan yang mendasar adalah di situ tidak ada penjelasan terkait riwayat pendidikan ya. Tapi secara keseluruhan hampir sama, yaitu bahwa Reza akhirnya adalah salah satu tokoh biografi di situ yang kita bisa mengambil teladan dari Reza adalah tokoh yang bekerja keras dan pantang menyerah dan semangat, akhirnya bisa menjadi sukses seperti saat ini. Mungkin ada yang lain? Baik, kalau belum ada yang lain, tapi dari sini kan kita bisa memahami ya dari kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran hari ini apa yang anak-anak peroleh?
yang anak-anak peroleh apa terkait kegiatan belajar ini? Mungkin terkait pemahaman tentang teks biografi, apa? Apa yang Anda peroleh dari kegiatan belajar hari ini? Yang sebelumnya pemahaman anak-anak terkait teks biografi misal 5% atau sekarang sudah meningkat? Sudah ada peningkatan, bahwa peningkatannya adalah kalau teks biografi itu isinya harus biasanya pasti seorang tokoh. Tokoh itu bisa macam-macam dari segala segmen. Di dalam teks biografi itu ada penjelasan tentang perjalanan hidup. Dari semuanya itu kira-kira ada manfaat apa bagi anak-anak terkait materi ini? Manfaatnya apa? Mungkin terkait tokoh yang bisa apa manfaatnya dari tokoh teks biografi apa? Dari tokoh teks biografi itu kira-kira ada manfaat apa dari materi ini? Apa? Apa? Coba apa? Bisa memberikan motivasi, meniru dari perilaku, meniru semangatnya, ya, untuk pantang menyerah dan semangat untuk menjalani hidup. Benar, ya, baik. Saya kira itu. Semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat. Ya. Harapannya nanti semangat pembelajaran hari ini tetap berlanjut untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, semakin harapannya juga semakin baik. Itu saja, kurang lebih saya juga minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani atas kehadirannya untuk menyaksikan pasca observasi kelas yang saya lakukan dengan Pak Parianto. Langsung saja ya, Pak Parianto, setelah melakukan pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan yang sudah kita sepakati pada saat pra-observasi, apa yang sudah Jenengan lakukan ini? Ya, kemarin itu kan kita sudah sepakat ada dua ya. Iya. Yang pertama untuk meningkatkan kemampuan anak dalam literasi, yaitu untuk mampu memahami isi pokok dari teks biografi. Terus yang kedua terkait ini mengasah kemampuan berbicara dalam bentuk presentasi. Itu kita sudah melakukan untuk memicu minat anak agar tertarik untuk melakukan ini ya, kegiatan membaca dalam bentuk literasi, yaitu karena materinya teks biografi. Jadi saya memilih tema-tema tokohnya itu yang menarik di kalangan anak-anak. Saya ambilkan dari beberapa tokoh artis. Itu artisnya ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri, juga ada bisa dikatakan artis atlet, yaitu pemain sepak bola. Tapi kita juga tidak lupa juga memberikan contoh tokoh teks biografi, tokoh nasional. Itu harapannya bisa membuat anak-anak tertarik terkait untuk mau membaca. Nah, nanti terserah, jadi anak-anak bisa memilih yang artis atau yang atlet atau yang tokoh seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin anak-anak respect untuk menerima itu, dan saya tanya silakan kalau anak-anak bisa memilih yang mana. Saya milih yang Reza, saya milih yang ini, yang artis, ada yang dari Korea Bu ya. Jadi langsung tertarik anak-anak. Dari situ karena tertarik mau membaca. Alhamdulillah mau membaca dari situ. Terus itu akhirnya berproses, dan akhirnya anak-anak bisa melakukan literasi dan bisa menganalisa terkait isi pokok dari teks biografi itu sendiri. Dan untuk selanjutnya
untuk tujuan yang kedua yaitu kan meningkatkan berbicara dalam bentuk presentasi, itu kita juga memberikan kebebasan kepada anak-anak dengan harapan fashionnya anak-anak itu di mana. Jadi semisal ini tugas hasil proyeknya nanti terserah, hasil analisanya nanti dipresentasikan dalam bentuk, bisa dalam bentuk PPT jika mau hasilnya di situ, atau juga bisa dalam bentuk secara narasi tertulis dalam bentuk lembaran teks, atau juga dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar. Jadi terserah anak-anak sukanya di mana. Itu kemarin alhamdulillah sudah bisa berjalan, sudah bisa ini menghasilkan harapan capaian nilai dari kemampuan anak-anak dari kalau secara mayoritas kan kemarin itu 5 dari segi kemampuan literasi, dan itu bisa sudah hampir sampai 7, hampir mendekati 7 lah. Hampir mendekati 7. Hampir mendekati 7. Ya, Berarti ada progres lah. Ada progres ya. Yang pertama untuk memicu minat anak tadi ya. Wah, sumbernya kan kekinian kemarin tuh ya, ada artis Korea. Nah, sekarang sukanya drakor gitu. Drakor ya. Iya. Ini akhirnya bisa juga memicu memotivasi anak-anak untuk menganalisis, membaca, terutama membaca dulu sehingga mereka dapat menganalisis gitu ya Mas Marianto ya. Dari ukuran yang kemarin kita inginkan, yang sudah kita sepakati, anak-anak yang semula dari 5 itu menurut Mas Marianto sekarang berada di angka berapa? Dari minat bacanya, dari keberhasilan mereka menganalisa teks biografinya sama hasil produknya. Ya. Itu kan untuk nilai awal kan kita anak di posisi 5, terus harapannya itu kan kita bisa meningkatkan, ada progres, tidak terlalu tinggi ya ke 7. Nah, nanti bisa progres lagi ke atas. Dari kegiatan kemarin itu kita bisa mencapai, bisa dikatakan mendekati 7 ya, mungkin 6,5 itu. Jadi nanti hari ini nanti kita bisa review ulang untuk melakukan lagi seperti itu, nanti insya Allah bisa lebih. Nah, dari target kemarin 7, ini sekarang anak-anak berada pada posisi 6,5. Kira-kira menurut Mas Parianto apa hambatannya? Hambatan yang pertama ini kita kan di dalam kelas itu kan jumlah mahasiswa itu kan kurang lebih 35. Jadi hambatannya adalah untuk menyamakan kemauan dan minatnya itu. Yang pertama itu secara keseluruhan. Nah, itu hambatan pertama gitu. Jadi nanti mungkin harus ada motivasi lagi yang mungkin dari artis yang tadi mungkin ada. Tapi sudah hampir mendekati 7. Alhamdulillah. Dari jumlah yang 35 itu yang bervariasi ya Pak Parianto ya, menyamakan minat gitu ya, biar minatnya sama. Mungkin apa yang akan dilakukan oleh Pak Parianto untuk mengatasi itu? Untuk hasil kemarin secara keseluruhan sih untuk perubahan minatnya itu mayoritas sudah benar, cuman hanya beberapa siswa yang masih kurang. Nah, itu nanti apa yang bisa kita lakukan adalah nanti kita akan mencoba melibatkan siswa sama teman. Jadi nanti mungkin teman kita akan memilih siswa yang memang dari segi kemampuan dari segi niat lebih, itu nanti harapannya bisa mempengaruhi teman-temannya yang kebetulan masih kurang. Tapi secara mayoritas sudah baik, hanya tidak sedikit. Untuk kedepannya kira-kira bagaimana Mas Parianto? Apa rencana tindak lanjutnya nanti? Ini kan masih berkaitan dengan teks biografi ini. Jadi nanti harapannya goalnya itu anak-anak minimal bisa membuat teks biografi. Membuat teks biografi yang berikutnya. Dari segi kemampuan itu. Nah, nanti dari mengembangkan mengajak teman-temannya yang kebetulan sudah secara intelektual baik, niatnya juga baik, mempengaruhi teman-temannya untuk meningkatkan kemampuan literasi. Dari literasi itu kan nanti
bisa mengetahui apa sih poin-poin isi dari teks biografi, dan dari situ nanti harapannya bisa membuat sendiri, minimal teks biografi singkat, yang singkat saja. Ya, berarti dari harapan yang pertama di angka 7 masih 6,5. Ini hambatannya minat anak secara keseluruhan ya, yang masih kurang. Nanti kedepannya Mas Parianto akan membuat strategi pembuatan ini ya, pembuatan teks biografi nantinya ya. Nah, ini berarti mereka ini secara individu apa kelompok? Kalau teks biografi ini bisa kita buat kelompok nanti. Jadi di situ nanti melibatkan siswa untuk dapat mempengaruhi teman yang lain gitu ya, secara berkelompok ya. Ya. Kira-kira nanti ke depan Mas Parianto apalagi yang ingin dikembangkan Mas Parianto? Kompetensi yang lain, aktivitas yang lain yang ingin dikembangkan Terkait materi ini. Oh ya. Ya, yang pertama kan kita bisa membuat teks biografi sendiri. Nah, itu nanti berarti kemampuan menulis nih. Kemampuan menulis. Terus kalau sudah jadi itu nanti bisa dipresentasikan, diceritakan. Itu berarti kembali lagi dalam bentuk mengasah tadi kemampuan untuk berbicara juga. Tapi wujud hasilnya adalah dari pekerjaannya sendiri. Tulisan. Jadi anak-anak berikutnya aktivitas pengembangannya membuat teks biografi secara berkelompok ya Mas Parianto ya. Ini kalau membuat teks biografi, kalau dilihat anak-anak yang sekarang ini dengan angka 1 sampai 10 di posisi mana dengan melihat hasil karya analisis yang kemarin? Posisi kemampuan anak dalam menulis gitu. Ya, kalau kemarin hasil analisisnya 6,5, apakah anak-anak ini nanti kalau di teks biografi ini menurut Mas Parianto apa di 6,5 atau berapa kalau rentang 1 sampai 10? Posisi saat ini kemampuan menulis itu ya antara kemampuan menulis ya. Itu antara 5,5. Nanti harapannya kita bisa meningkatkan di situ. Harapannya ke berapa ini Mas Parianto? Nah, kita tidak terlalu tinggi dulu ya, itu bisa 7 itu sudah. 7 ya, sama kayak kemarin ya. 7 batasannya 7. Kira-kira menurut Mas Parianto pendukungnya apa saja ini? Kalau untuk mencapai angka 7 ini dalam anak-anak mampu untuk membuat teks biografi ini? Yang pasti kita akan menyajikan tentu materi terkait bagaimana cara menyusun teks biografi. Itu nanti kita buat juga bervariasi atau beragam, dalam bentuk PPT atau dalam bentuk modulnya, atau juga nanti bisa kita jelaskan secara langsung. Dengan harapan itu nanti anak-anak bisa memahami apa yang kita maksud dari materi itu. Kalau yang suka mudah memahami dari PPT atau tampilan visual nanti bisa berjalan di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua pastinya kita akan mencoba menyiapkan sebuah video yang itu bisa dikatakan tutorial dalam membuat teks biografi. Jadi itu nanti harapannya bisa mempermudah anak untuk lebih memahami bagaimana membuat teks biografi kan yang bisa digunakan untuk mendukung kemampuan dari materi sebelumnya ya, kan saling berkaitan ya. Iya. Jadi kalau teks biografi pasti harus berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu harus isinya harus berkaitan isi pokoknya yang ada 4 itu, biodata, riwayat pendidikan, riwayat hidup, dan hal-hal yang bisa diteladani. Jadi bisa nyambungan. Iya, bagus sekali strukturnya ya Mas Parianto, dari pembelajaran yang kemarin, dari menganalisis, memahami teks biografi terlebih dahulu, menganalisis, mampu membuat hasil analisisnya, mampu memaparkan. Sekarang kompetensi yang akan dikembangkan, mampu untuk membuat sendiri ini teks biografi ya. Nanti pilihan ini kira-kira tokohnya? Tokohnya nanti juga terserah, kita kembalikan ke anak. Minimal nanti kita bisa beragam, minimal bisa
tidak harus artis, tidak harus tokoh nasional ya, atau tokoh internasional, bisa dari keluarganya sendiri atau bisa dari mungkin di lingkungan masyarakatnya, itu bisa nanti seperti itu. Jadi biar lebih mengena, lebih menarik. Mungkin yang diidolakan di dalam keluarganya adalah kakeknya atau bagaimana, itu kan bisa nanti bisa membuat anak-anak terpicu seperti itu. Atau mungkin kalau pernah mondok ada kiainya. Bagus sekali itu Mas Parianto ya. Jadi kalau tokohnya nanti bisa diambil dari keluarga atau masyarakat yang terdekat, mereka lebih mengenal, lebih bermakna, sepertinya mereka lebih percaya diri. Iya. Terima kasih Mas Parianto. Kira-kira nanti kapan ini Mas Parianto untuk dilaksanakan yang ini pembuatan teks geografi? Dalam pekan depan. Pekan depan. Ya. Pekan depan itu anak-anak sudah pondok Ramadan ya. Iya. Berarti selepas hari raya. Selepas hari raya. Iya, selepas hari raya. Iya. Kita ketemu lagi nanti Mas Parianto ya. Untuk Iya. observasi yang berikutnya selepas hari raya. Iya. Mudah-mudahan ini nanti bisa tidak hanya 7 ya, tapi bisa lebih. 8, apalagi bisa 10 gitu. Iya. Terima kasih, semoga nanti ke depannya lebih bagus, Amin. lebih sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.